aku sama Minggu seharian nonton TV terus. Udah, jujur aja, udah gak marah kamu. Udah tanya kok, mama aku terus. Aku enggak, aku cuma di warung. Aku waktu kamu libur hari Sabtu sama ya. Terus siapa yang waktu libur kemarin Sabtu sama Minggu main HP terus? Aku tidak. Aku malah ya nonton TV seharian terus harus siapa? Game apa ya? Bocah-bocah yuk. Oh, bocah. Apa itu? Tentang apa? Kamu mainnya nggak tahu. Ada yang di sini main gamenya tentang membaca. Kita sepakatnya itu kalau ketika libur itu nonton atau memainkan handphonenya berapa lama? 10 jam. 1 jam. Selama berapa hari? Hari apa saja? 2 hari. Hari apa saja? Sabtu sama Minggu. Berarti kalau ada yang main handphonenya lebih dari 1 jam, itu berarti sudah melanggar kesepakatan atau tidak? Sudah. Berarti itu anak yang jujur tidak? Tidak sopan sama orang. Bunda dari anak yang di rumah Bunda nggak tahu, dari anak Bunda nggak bisa tapi benar. Nah, Tuhan lihat, Allah bisa lihat. Anak main nonton HP tidak berhenti. Bun, kalau nonton HP tidak berhenti apa sih yang terjadi? Nanti ya
berangkat ke sekolah atau setelah pulang sekolah? Yang setuju kalau apa namanya menonton televisinya itu sepulang sekolah, beri gambar senyum. Aku setuju. Tapi kalau kamu pengennya berangkat sekolah itu tetap nonton TV dan tetap terlambat, berarti diberi jangan lihat siapa yang memilih tersenyum dan siapa yang urut. Sudah siap? Silakan. Ya. Balik ya. Yang lain di bawah.
hari ini tidak tidur, apakah tetap main di handphone? Ternyata ada yang tetap bermain di handphone. Berarti itu melanggar atau tidak? Nanti sekali. Oke, boleh, tapi saat tertentu. Kalau itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semuanya, kita selaku kepala sekolah, teman-teman guru semuanya, mama-mama semuanya yang sudah mewakili sampai ke sini. Ngapunten siang-siang Niki ditarik ke sini, harusnya sudah istirahat, sudah sama putra-putrinya ini masih harus di sini. Siang ini kita di sini santai-santai mawon, kumpul-kumpul, kita ngobrol-ngobrol karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada mama-mama sama teman-teman semua. Hubungannya salah satunya adalah yang pertama proyek saya di kegiatan pendidikan ibu penggerak angkatan 7. Di sini untuk aksi nyata saya ada proyek aksi nyata. Jadi nggak usah menarik itu gadget ada. Saya nggak usah beli kamus, saya nggak usah beli ensiklopedi. Dulu saya sama Bu Iva itu saingan kalau beli ensiklopedi gitu. Sisian beli ensiklopedi, jadi senang gitu lihat ensiklopedi. Nah itu sekarang kita punya Wikipedia. Yang penting kuota cus Wikipedia bisa masuk. Kemudian saya suka sama komik, saya nggak usah sewa komik lagi, saya tinggal download webtoon. Materinya ini ya. Di situ saya juga mencantumkan hubungannya dengan PHBS. PHBS itu pembiasaan hidup bersih dan sehat. Apa hubungannya ya screen time sama itu? Semula awalnya memang mikir, kayaknya nenek batu aneh screen time oleh PHBS karena PHBS itu cenderung orang ininya dengan cuci tangan, toilet training, kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya banyak sekali. Sebelumnya saya inginkan dulu ini beberapa sumber yang saya ambil ya tentang screen time. Jadi kalau di Asian Parent itu organisasi yang kemudian atau yayasan yang sering melakukan seperti penelitian mengenai anak-anak dan hubungannya dengan orang. Jadi screen time itu istilah yang digunakan untuk menjelaskan waktu yang digunakan untuk menatap layar elektronik. Apa saja itu? Ya bisa televisi, komputer, smartphone, ada tablet, kemudian termasuk video. Kalau zaman sekarang mungkin pembuatan usum ya video. Sedangkan kalau untuk Kementerian Kesehatan, screen time itu waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi. Sama seperti tadi. Jadi bedanya kalau di Asian Parent itu menatap saja itu sudah dianggap sebagai screen time. Sambil lalu aja sudah dianggap screen time. Sedangkan kalau untuk Kementerian Kesehatan, anak-anak benar-benar menggunakan waktunya untuk memainkan. Ada biasanya ya dipakai samping ya. Betul, padahal karena di samping gitu malah akan mengawasi. Padahal yang menikah di samping ya. Jadi rasito, sambilnya jadi rasito gitu, karone jadi gosong, karone jadi gosong, dan mungkin anak lanang sing gendano rasito mantep bu, anak lanang gede. Yang dianjurkan oleh WHO kalau di bawah dari 5 tahun, anak-anak kalau screen time-nya itu sebenarnya lebih ke televisi. Jadi bukan gawe-gawe itu bukan, tapi lebih ke televisi gitu. Jadi film atau misalnya ada, kalau dulu ada laptop Sukmi lapas banget biar sekarang kayak gitu. Sekarang ini paling nonton-nontonnya di Mentari gitu.
Dari kemarin bulan baleni itu terus ya. Ini apa? Corona ini apa? Tempat saya ini dulu, tempat saya ini dulu nggak pernah ganti channel yang Kompas tahun 9. Saya ini tentari untuk judul tentari saya. Jadi anak-anak sudah mulai bosan juga mungkin karena saya paham kalau yang di televisi mereka itu kan modelnya kayak membeli bahannya gitu. Jadi punya Poloro itu kan sebenarnya hak kita ada di mana, dan kemudian kita beli. Kemarin kalau ada yang nonton India gitu, di bulan-bulan ini terus itu karena kan kita belinya di sana belum turun ya, gitu loh, belum beli lagi, episode barunya belum beli lagi, gitu. Jadi itu beli lagi, nah makanya diulang. Jadi kalau di televisi mungkin di situ. Yang kedua ada yang namanya dipotong dulu, di-cut itu loh, ada adegan-adegan yang mungkin nggak utuh gitu. Nah anak-anak itu waktu itu lagi setengah nonton enak-enak iklan kayak gitu. Nah tapi kalau ketika di YouTube atau di TV apa itu free dari itu gitu. Free dari itu bisa ambil turunan, bisa ambil itu, mungkin dari segi nikmatnya kepuasannya di situ, karena kan salah satu kebutuhan dasarnya manusia kan itu gitu. Pengen puas, pengen senang. Ya, dari sejak kecil pun mereka sudah seperti itu. Kalau sarannya tetap mau tanya sama ahli atau mau tanya sama psikolog, psikiater manapun, ahli tumbuh kembang manapun, pasti menyarankannya gunakan kegiatan fisik di luar rumah. Pasti akan selalu seperti itu. Gunakan kegiatan fisik di luar rumah, gunakan aktivitas fisik di luar rumah, atau menemani dengan berbagai aktivitas. Saya nggak tahu kalau mungkin ibu bekerja nih, kalau mungkin ibu bekerja itu ada waktu ketika mereka di rumah sama bekerja itu ada waktunya. Tapi ketika itu di rumah, artinya ibu rumah tangga gitu. Nah saya yang nggak tahu itu pembagian waktunya hingga tidak bisa mengajak bermain itu di bagian mananya gitu. Apakah karena memang lapangan, maksudnya keadaan lapangan itu misalnya situasi yang tidak mungkin, misalnya teman itu akan baik pun sepuh, nopo-nopo ganggu, nopo-nopo misal seperti itu, atau misalnya anaknya itu diri, bisa kayak habis itu dia diri, oke jangan nanti bingung cari kerja main gitu. Jadi antara satu sama satunya itu jarak jeda waktu mainnya sebenarnya sudah bukan mainannya, nek digawe mainan kayak Hafiz adiknya sama kakaknya wis ora iso masuk, dibikin mainan seperti adiknya Hafiz, kakaknya sing ora iso masuk, itu mungkin kalau saya mikirnya lebih ke situ. Kok kesulitan untuk mengajak bermain fisik itu sebenarnya lebih kemana? Lebih ke situ ya. Selain itu, kalau untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia, waktu screen time hampir mirip sih sebenarnya kayak di kementerian tadi ya. Yang pertama itu usia 1 tahun itu nggak boleh sama sekali. Menjelang 1 sampai 2 tahun hanya TV dan video. Video pun langsung ya. CD langsung sebenarnya. Bisa aku. Ya. Atau udah TV YouTube aja tapi di televisi. Jadi, sekarang kan ada. Jadi itu sebenarnya lebih kesehatan mata anak ya. Lebih ke kesehatan mata anak. Kemudian untuk yang usia 2 sampai 6 tahun yang masuk prasekolah maksimalnya 1 jam. Semakin singkat semakin baik. Semakin singkat semakin baik. Nah, ketika sudah mulai masuk masa sekolah SD, nah itu memang mungkin waktu screen time-nya jauh lebih panjang karena mungkin mereka harus memperoleh ilmu juga di luar dari sekolah. Karena di sekolah gurunya kan nggak full sebenarnya. Kayak ini tadi saya meletakkan LCD, anak-anak langsung dulu kita lihat gunung berapi ya bunda, langsung ingat gitu. Dulu kita lihat peternakan ayam nih bunda, ini langsung ingat. Padahal aku yus sekali tidak kapan pas tema opo gitu saya kemudian kadang gitu, cuman kita yang kadang anak-anak yang malah kadang hafal, oh dulu pernah pakai ini untuk ini, pakai ini. Kemudian tanggap terhadap teknologi pasti tanggap. Otomatis biasanya ada simbol-simbol. Mereka nggak tahu itu artinya apa, tapi pas ada simbol
dijual. Nah, tahu ini untuk P, ini untuk apa namanya, mematikan. Kalau ini untuk volume, mereka tahu. Sebenarnya itu salah satu literasi juga, literasi digital di situ. Iya. Saya cuma menggambar apa namanya, ini YouTube, kita lihat YouTube langsung tahu warnanya kan. Padahal mereka sudah mewarnai, kadang rambutnya ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang biru ya. Kayak begitu itu simbol YouTube. Enggak, itu putih, itu merah muda. Oh ya, berarti kan ininya besar sekali gitu loh. Bahkan mungkin lebih sakti si YouTube daripada kita. Kata-kata YouTube lebih sakti sebenarnya. Tulisannya aja saya salah gitu. Coba, kita tulisannya YouTube. Tulisannya kan iya. Kita YUTUP misalnya kan gitu lagi. Enggak gitu benda tulisannya gitu. Jadi kita ini di situ. Jadi sebenarnya kan gadget itu bisa kita gunakan juga untuk hubungannya dengan si budaya positif untuk belajar. Gitu. Ketika kita dikenakan pengawasan dijemput. Sintan, Sudah dijemput. lah ya Sintan Sebenarnya Sama siang Bunda Ira. Selamat siang Kak Sintan. Selamat siang Bunda Iva. Selamat siang Bunda Dani. Selamat siang Bunda Vina. Selamat siang Bunda Nini. Selamat Bunda Diken. ya. Jadi ya, jadi Kepala sedangkan untuk yang negatifnya yaitu kita sudah tahu itu kecanduan pasti. Perasaan semua kecanduan kok gitu. Lagi habis susah ini. Tinggal nonton sing TV ras ranti, sing dikasih iklan lagi, mungkin ditinggal ke kamar mandi, ditinggal masak kerja lagi wis ganti dari ini kan pause, ditinggal sih isoliannya berproses, lanjutnya episode selanjutnya. kan lu buat dari kamu itu bawa PS sih. Oh gimana? Iya. Nah, kalau nonton TV nanti ada setari ini. Sampai tremor kayak gitu ya Allah. Terus apa namanya, risiko radiasi itu pasti. Risiko radiasi saya nggak usah handphone ya, handphone itu kan kecil gitu. Laptop, ini kan layarnya lebih besar. Tapi saya dapat 1 jam. Dulu saya di pulau itu dulu bisa dari pagi sampai malam itu nggak berhenti dari sini sampai lupa apa segala macam. Bisa sampai sekali nggak dari sini nggak lepas sama sekali itu bisa. Tapi mungkin tambah umur mikirnya saraf-sarafnya besoknya sih untuk kendor-kendor gitu. Jadi nek kira-kira menit ini terus ada di tangannya yang bisa kencang. Saya lihat ini berarti konsen tenang. Nah, konsen. Mungkin nek dipaksakan biasanya jatuhnya pusing di salah satu titik. Dipaksakan oleh daun terus mungkin berair. Misalnya kalau tadi kuis itu, apa mandek C, komposit tetes mata, atau segala macam, yang penting nggak ini terus jadi enggak. Berarti kan semakin dini kita berhubungan dengan layar gadget, maka semakin cepat pula dampaknya terlihat gitu. Nah, berarti semakin cepat anak-anak itu kita biasakan dengan gadget, berarti nanti mungkin buat nanti sak kulon itu masih pusingan, masih mumetan terusnya. Ada tadi bisa-bisa dompetnya kotor-kotor. Itu kandang-kandang itu lagi. Nggih. Sebenarnya mungkin apa namanya? Iya, kalau zaman saya dulu pakai kacamata ini mergo nonton ini ketegaan. Nek kocok setengahnya sudah gelap baru pukul tidak begini. Tapi kalau sekarang pakai kacamatanya itu karena begini mau. Saya pakai kacamata pertama kali dulu juga karena skripsi. Jadi bukan tahu layar komputer itu karena itu karena itu biasanya begitu. Kemudian yang paling buruk lagi psikologis. Nah, kita lihat apa namanya? Kita lihat berita-berita di TV tak peduli ya, jadi banget ya. Ini kalau dulu kan ada anak itu, ini ada anak anak yang dimakan, anak itu saya dibilang kafe. Nek rambut putih sing tangkuran, sing maaf pelecehan, sing
kemarin saya waktu mulai itu nonton dengan grup ini opo walah heboh penculikan apa segala macam niku, jadi sampai apa ya, niku juga awalnya karena gadget, gampangannya orang nyulik, mungkin nyuliknya kan karena entah niku sing dari ini perdagangan anak, sing perdagangan obat tubuh, sing hubungannya apa, intinya kan karena kalau misalnya yang perdagangan itu kan dari uang. Nah orang itu hidup hedonisme itu kan nggak mungkin kalau kayak keyakinan kelas sama anak-anak tentang budaya positif si screen time tadi. Jadi saya sadar bahwa anak-anak itu nggak bisa lepas dari gadget, itu nggak bisa. Kita semua nggak bisa. WA-nya kita nggak diangkat orang aja, kayak pulau orang angkat WA-nya uang teman, kok udah gemes gitu. Diangkat-angkat. Jadi kan berarti kalau sama sekali nggak aware itu bikin kita susah gitu loh, bikin orang lain susah juga. Jadi tetap nggak bisa karena ini sudah masanya, sudah zamannya. Gitu. Cuman yang harus kita ini kan berarti memperkenalkan si self disiplin itu ke anak-anak. Jadi kalau kita yang ngomong itu nggak akan pernah bisa, tapi ketika yang mereka sendiri yang menyadari, nah itu yang akhirnya akan jadi. Nah, itu tadi saya sama anak-anak itu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, kenapa kok harus diatur waktunya lihat handphone, televisi, kemudian kalau yang punya laptop juga waktunya lihat laptop, itu kenapa harus diatur? Mereka bisa jawab sendiri. Tapi nek Jepan bilang katanya nanti matanya tidak menentong. Matanya tidak menentong, jadi menentong gitu. Ada yang bilang matanya tidak berdarah, kok ekstrim cacai. Matanya tidak berdarah, tidak buta, tidak apa. Jadi sebenarnya mereka tahu dampaknya itu dulu mereka tahu, tapi kenapa masih dilakukan? Karena penak itu dia mau. Karena enak apa sih enak gitu? Apa sih enak itu gini anu mesti gorengan itu marah watuk, ini malah seneng. Padahal watuk terus, nanti seneng gitu. Jadi ya itu memang kodratnya manusia kan, kebutuhannya mereka pengen senang dan puas. Jadi itu memang ya seperti itu. Nah, saya mengarahkannya ke anak-anak itu saya hubungkan dengan hidup bersih dan sehatnya mereka. Jadi pernah dengar nggak ini bahwa handphone itu lebih kotor daripada kita ini? Ya kan? Jadi handphone yang jadikan itu, handphone kita itu luwih reket timbangannya rujukan toilet. Jangan bayangin lagi, padahal ini aja nanggung setor nanti kemarin. Dasar ini aja pegang handphone kepala disentak. Gitu. Ya entah dibersihkan dengan cara apa? Berarti kan itu untuk menggambarkan betapa kotornya. Jadi kadang anak batuk, pilek atau apa, kita kadang menyalahkan ketularan anak kancane, itu ketularan ayah, ketularan ibunya, ketularan kakak, ketularan. Padahal mungkin bisa ya dari situ tadi, dari handphone yang dilakukan itu, yang mungkin kayak saya misalnya, peletakannya kan gini, laklek. Itu tadi bekas, apakah mungkin ada anak yang misalnya bersih, bisa gitu, meja atau apa lah itu handphone saya akan disita atau apa, itu kan juga bisa. Belum lagi nanti ketika di area terbuka itu banyak debu, banyak apa segala macam. Nah itu yang bikin kenapa handphone itu sebenarnya kotor sekali. Even kita bersihkan dengan, kalau saya kan biasanya membersihkannya pakai minyak kayu putih. Even kita bersihkan pakai minyak kayu putih itu kan hanya membersihkan luarnya toh, outputnya. Tapi bakteri-bakteri di dalamnya itu kan kita nggak bisa bersihkan. Nah, kemudian kayak tangan saya kan berkeringat, otomatis mesti kotor. Handphone saya itu mesti kotor. Padahal anak-anak itu nggak mungkin setelah pegang handphone kemudian mau apa itu di tangan dulu atau pakai hand sanitizer, enggak, ya langsung pegang. Nah, dan anak-anak lebih rentan terhadap penyakit daripada kita. Kita bersih bisa atau full apa masih bisa, kita akan masih bisa, anak-anak tidak bisa. Nah, dan kita tahu anak-anak itu adalah, kalau di sini saya mendapatkan sumbernya kemarin bahwa anak itu adalah cikal bakal komponen masyarakat baru. Kita kan diturunin terus nih. Kemudian kan mesti kita kan dulu selamanya ada gitu. Terusnya kan anak-anak. Nah, kalau perpusnya itu betul sehat,
nggak sehatnya itu baik secara jasmani maupun secara rohani, kan nggak mungkin bisa maju. Gambarnya berangkat sekolah tidak tidak dalam keadaan fit. Biasanya dijak omong gurunya nyantol ini jadi lah nyantol gitu, itu pasti berpengaruh. Nggak mungkin, itu baru bagian kecil, belum sampai ke meluasnya ketika mereka sudah jadi bagian dari masyarakat. Jadi biasanya hubungannya itu nanti dengan pola tidurnya anak, mata pasti, ya. Kemudian imitatif negatif seperti itu. Hubungannya sosial, luwih seneng nonton YouTube timbangannya bisa bercok karo kancane, gitu. Luwih seneng niku. Terus aktivitas fisik otomatis mesti kurang. Kayak tadi saya tanya, ada yang suka main game suka, nah, terus Liandra, aku suka main game sepak bola. Daripada kamu main game sepak bola, kenapa kamu nggak keluar aja main sepak bola yang beneran? Aku nggak mau berkeringat. Nah, jawabannya kan saya jawab, aku nggak mau berkeringat. Aku berkeringat habis itu terus masuk. Aku nggak mau lama berkeringat. Tinggi ya, melihat itu orang yang berkeringat atau olahraga kan hanya jarinya. Tapi ketika dibuat benar-benar memang berkeringat. Padahal sebenarnya itu bagus ya. Jadi peran kita kan menanamkan anak bahwa yang bagus itu ya yang berkeringat semuanya. Kemudian pola makan pasti. Belum selesai. Nah, itu mesti metu gitu. Kata-kata mama, tau. Niku lagi baru pola makannya, berarti maknya tergesa-gesa mergoselak wis ninggal pikirannya wis ninggal iki dek wae. Wis tak pause iki wis level ngene ora ndantung mau bisa lakne. Nah, ada di sana. Padahal saya pernah dengar itu salah satu pemicu obesitas ya, karena itu nonton TV setiap hari. Tambah meneh jejere enek sus, makaroni, enek pizza, enek es krim. Nah itu pemicunya obesitas di situ. Jadi kalau di sekolah itu tadi seperti saya matur, saya sudah bikin kesepakatan sama anak-anak. Saya bilangin sama anak-anak bahwa nanti mungkin suatu saat Bunda juga akan tanya sama mama-mama kalian, di rumah bener nggak seperti itu? Kan anak-anak ada yang belum bisa menulis, saya tadi bikinnya senyum, sticky note-nya itu senyum sama cemberut. Jadi kalau sepakat saya suruh membuat senyum, kalau tidak sepakat saya suruh membuat cemberut. Rata-rata sepakat kabeh. Ini nggak tenang kok aku nggak ngerti. Sepakat. Tadi ada yang berani menggebrak orang sepakat kok. Lihat laptop nggak sambil browser sama sambil tiduran. Nanti orang sepakat. Ini ya tetap kalah suara gitu. Saya bilang kan Hafiz saya bilang, Bunda Tia nggak sepakat itu loh Bunda. Lalu kenapa Tia? Aku soalnya kalau lihat laptop itu sambil browser. Iya dong. Jadi dia masih mempertahankan bahwa puisi paling penak. Iya. Jadi bagus itu, teguh pada pendirian. Prinsip berarti. Kalau di sekolah pasti ada rencana, itu pasti. Karena kalau ada screen time di sekolah, itu pasti screen time-nya itu ada screen time tujuan. Jadi misalnya kayak kemarin mengadakan e-book, saya share dulu di grup, misalnya nanti dibaca dulu di grup. Ketika saya ceritakan di sekolah, anak-anak ada yang sudah bisa menebak, ada yang sudah, itu tujuannya adalah supaya membudayakan membaca. Kalaupun ada yang belum bisa membaca, dibacakan. Jadi saya ambil dari sisi positifnya. Tapi juga tidak setiap saat, gitu, tidak setiap saat. Oke. Kemudian saya harapkan juga kalau di rumah, kalau di sekolah kan ada jarak pandang karena ini kan screen-nya besar ya. Screen-nya besar, anak-anak juga agak jauh, dan saya harapkan kalau di rumah juga seperti itu, ada jarak pandang tertentu. Gitu. Ada pembiasaan kayak misalnya menyalakan itu orang kok langsung sih gimana, itu nanti bisa merusak. Jadi ada pembiasaan yang nantinya itu berhubungan dengan penguasaan teknologinya. Nah, kalau dia itu juga seperti itu. Oke. Dibikin keyakinan sama anak. Jadi kalau
sekarang saya tanya ke mama-mama semuanya, screen time itu perlu atau tidak penjenengan? Menurut penjenengan gimana? Kalau saya tanya, termasuk teman-teman juga, screen time itu perlu atau tidak? Untuk anak-anak loh, kalau kita kan berdasarkan instruksi dinas dan yayasan ya, kita mau bilang misalnya, enggak ini bukan waktunya screen time, tapi harus selesai saat ini gitu. Masa kita mau jawab, maaf, ini belum screen time kita. Itu udah nggak bisa gitu. Ini lebih cenderungnya kepada anak-anak gitu. Jadi menurut penjenengan perlu nggak screen time itu untuk anak-anak, terutama kalau kita kan TK? Jadi tidak perlu betul. Keyakinan. Jadi sepakat aja itu nggak cukup kalau menurut saya. Sepakat, tapi anak-anak nggak ada keyakinan di sini. Jadi masih ada jane, pena ini itu masih ada di situ seperti itu yang bikin suatu kesepakatan menjadi berat. Yang akhirnya nanti masih ada yang ada yang ini apa namanya melanggar. Entah kadang malah kita sendiri yang melanggar gitu. Kan jane rawuh gitu. Jadi itu bukan screen time. Kan kita yang melanggar itu berarti. Nah, itu sebenarnya karena bukan anak yang melanggar, tapi kita yang melanggar. Jadi benar dan biar jagongan. Kita sendiri yang melanggar gitu. Jadi memang apa gitu? Untuk masa sekarang itu berat. Saya tahu itu berat sangat salah. Karena apalagi kalau orang tuanya bekerjanya dengan menggunakan gadget. Misalnya bikin jualan online, setiap hari mama aku tuh setiap hari lihat handphone juga. Karena kita lihat handphone itu karena apa? Nah, itu yang harus kita ingatkan. Oh, mama lihat handphone karena ini, itu yang harus kita ingatkan. Jadi apa nih? Diberi keyakinan, betul nih kesepakatan. Kalau hanya kesepakatan, belum bisa lagi. Sepakat nih mesti ada sih melanggar. Kesepakatan tidak ada. Wonten, saya harapkan karena ini tadi saya nggak tahu kalau kesepakatan screen time teman-teman gimana, cuma kalau saya sok dengar di akhir minggu ini biasanya hanya boleh Sabtu dan Minggu, ya. Saya dengar di kelas teman-teman kayak seperti itu sama seperti itu. Nah, dibikin bentuk kesepakatannya seperti apa saya kurang tahu, tapi tadi saya bikin kesepakatan dengan anak seperti itu bahwa hanya Sabtu dan Minggu atau hari libur dan maksimal hanya 1 jam. Kemudian di bawah pengawasan, kemudian tadi bukan kali glosor, bukan kali bukan kali tak ngantuk kadang malah ketimbang barang aku gitu. Kadang malah kayak gitu. Jadi nopo nggih. Diberi keyakinan harus gretek setiap hari. Saya harapkan mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang mengeluh. Nah itu benar handphone terus bunda. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu. Punya aktivitas di luar itu dan biasa dulu punya aktivitas di luar itu saja belajar itu. Kayak asal DWA mana sih aja belajar sopo gitu. Dewan sekarang udah ada temennya, ya. Dulu kan masih terisolir. Dulu kan tempatnya masih kayak gitu terisolir. Sekarang kan temennya banyak yang di sana gitu. Paling kalau sendiri di rumah itu ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan hubungan sosialnya anak-anak juga lebih ini lagi, karena hubungan sosial yang tidak sehat itu nanti berlangsung ketika mereka di dunia kerja. Kita baperan, emosinan, itu mesti. Soalnya orang kulino kenalan nanti lah, nomor gitu. Biasanya gitu kalau tidak pernah bersosialisasi itu nomor sih membleh biasanya. Membleh. Jadi nggak pernah jadi itu yang kesiapan. Nangis. Jadi sebenarnya itu mungkin bagi sebagian orang biasa deh. Ini karena dia tidak pernah tersentuh hubungan sosial juga. Aku kok tunggu, aku gitu. Karena sebenarnya itu bukan hal yang besar, ya.
egois. Nah, egois. Kebiasaan di rumahnya kan diri, mama Orang tua itu pasti kalah gitu. setelah terjun ke anak-anak saya jadi merasa begitu seperti di rumah. Dipadake kaya kalau kita di rumah sok-sok karo aku ngalah, lah pas metu kowe yo ngalah karo aku gitu. Nah, itu tuh yang kesehatan mental yang perlu dijaga kayak gitu. Jadi mungkin kalau di TK belum kelihatan gitu, dulu TK nya mau soalnya gitu. Nah mungkin teng SD lah, teng SD niku guru SD kadang-kadang niku nggih nggak mau mendengar dari dua pihak. Jadi yang satu pihak misalnya Bunda mau jegal aku, lah jegalnya mergopo kan nanti apa mungkin dipisui apa mungkin diloknya kan belum tahu. Nah sini pokoknya sih jegal cuma bisa nyanyi gitu, padahal belum tahu jegal itu karena apa. Karena ada dua sisi. Jurus, kayak pengadilan sih biasanya. Bikin pengadilan gitu. Iya. Kenapa harus gitu sih? Sini kenapa? Satu orang jadi saksinya oke banget yang orang lain yang tadi nggak nimbrung jadi jadi saksi dari tinggi. Yang malah sempat itu biasanya malah sih menurungi. Sempat masih malah jadi buat dia basis dengan diri biasanya gitu. Jadi ini tuh unik, anak-anak unik sekali gitu yang perlu kita waspadai. Saya lebih ke sekarang marak sekali di lingkungan kita terus ngeri pokoknya nonton berita yang ngeri guys. Kan nggak bisa dia disanding terus begitu kalau ditangani kan nggak bisa gitu. Jadi ya diberi bekal yang kuat, bekal yang sesuai usianya tapi itu mantap. Begitu teman-teman, mama-mama atau nuwun sangat sudah mau rawuh, sudah mau meluangkan waktu, tapi kok sudah itu mudah-mudahan. Terima kasih meluangkan waktunya. Barakallah, mudah-mudahan nanti bisa benar-benar kita di sekolah sama mama di rumah juga bisa berjalan kita. Jadi anak-anaknya nggak cuma sehat secara jasmani tapi juga psikis juga. Atau nuwun, iya. Nanti mungkin bisa jadi salah satu visi sama misi kita ke depannya ya, karena sekarang IT sudah mengarah gitu. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berbagi dan sharing ilmu juga lagi. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.